pasti mati. Nah, kita nggak bisa bantah sebenarnya kalau udah pemahaman seperti itu. Ya tidak bisa mungkin saya pakai data gimana sih? Iya, diturunkan terus dimatikan karena dia manusia ya udah mati kayak gitu ya. Ya ini kan dia diangkat hidup-hidup dia. Udah mati gitu. Diangkat hidup-hidup. Kapan dia matinya? Nanti dia kan turun lagi nanti. Turun Bukan, terus mati. Bang Batara. Pemahaman kita beda, Bang. Iya. Pemahamannya gini, Bang. Maksudnya Pak, pemahaman Bang kita. Batara, kita nggak bisa. kalau Yesus itu siapa yang bunuh Yesus di tiang salib? Orang mana? yang bunuh, Iya, ya orang Yahudi lah. orang Yahudi. Apa salahnya Yesus dibunuh? Ya, salahnya karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan kita. Banyak kesalahan dia. Bagaimana cara Yahudi membunuhnya? Ya, seperti yang tertulis di Alkitab lah, Pak. Macam mana pula? Kan? Seperti apa? Coba agak sedih mendengarnya ini. Ya, kalau kita lihat di Abang film bertanya begitu Bang Andi, berarti abang yang tahu, abang jelaskan lagi, abang bertanya lagi. Iya, saya pengen direka ulang. Nah, saya sudah sering baca ini dengar lain. Apanya itu Bang? Apanya yang mematikan waktu apanya di paku apa waktu ditombak lambungnya, apanya kira-kira yang mematikan? Wah, habis darah, habis darah. Kekurangan darah, semua keluar darah. Orang mati kan habis darah mati. Anemia itu. Kasihan banget ya. Kasihan banget ya kekurangan darah ya. Kasihan Bang. Anemia itu mah. Iya kasihan, justru kasihan kita nih. Itu yang bunuh Tuhan itu berdosa nggak? ya jelas. Urusannya mereka itu yang Berarti bukan pahlawan dia ya, penjahat ya. Ya menurut dia pahlawan, tapi pada kenyataannya kan memang dia ya jelas salah, Pak. Pahlawan apa penjahat? sedangkan Bruce Lee saja mati Bang. Sudah Bruce Lee. itu mati. Lanjutin Bruce Lee di bawah-bawah. Hah? Bruce Lee saja mati. Alamak. Apalagi Tuhan ya. Apalagi yang tidak punya ini. Bang Batara. Aku masuk dikit nih Bang. Di dalam keimanan kalian itu kan manusia itu mati karena Adam itu melanggar perintah Tuhan sehingga dia mendapatkan dosa dan upah dosa adalah maut kan. Ya. Jadi Adam itu mati karena melanggar tuh. Di Islam beda Bang. Adam itu tetaplah makhluk itu ciptaan dan akan merasakan kematian. Tadi kan Ustaz Tata ada kasih dalilan tuh, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Gak cuma manusia Bang. Jadi hewan pun kan bernyawa tuh, hewan pun merasakan kematian Bang. Padahal hewan itu nggak ada dosa waris tuh. Tapi kan pada hakikatnya kan Adam itu nggak akan mati kalau dia nggak melanggar perintah Allah. Itu pemahaman kalian. Kalau di kami, Ya, karena ya. Adam itu makhluk, gini, di luar daripada Allah itu kan Khalik, Allah itu pencipta. Di luar daripada Allah itu makhluk gitu. Nah, di luar daripada Allah, Al-Qasas ayat 88. Semua itu pasti binasa kecuali Allah tuh. Jadi bedanya kita di situ Bang. Iya. Pada saat Adam sebelum makan buah, dia kekal kan? Ya. Kekal kan? Sama dong sama Tuhan, nggak merasakan kematian. Iya. Terus bagaimana cara membedakan Tuhan dan Adam? Ya membedakannya ya Tuhan kan pencipta. Tapi kan Adam nggak mati, Adam kekal. Iya. Sementara Tuhan Adam kan kekal. Ini pertanyaannya Alfi ini pertanyaan anak kecil. Bagaimana mau membedakan Adam dengan Tuhan? Nah, Adam saja diciptakan. Pertanyaanku, Tuhan yang pertanyaan ciptakan. anak. Ya, Pertanyaan anak kecil. Oke gini kita Bang. kita jawab aja. Kalau upah dosa, Ini pertanyaan ya. ini Tuhan atau mana? Adam atau Tuhan? Oke. Ya Adam lah Tuhan ya Tuhan. Tuhan yang ciptakan Adam gimana ceritanya? Kalau upah dosa adalah maut, Adam itu mewariskan dosa nggak? Adam itu berdosa itu bukan berarti berdosa itu mati, harus mati kayak kita Oke, yang harus mati dalam kubur. Adam mewariskan dosa yang mana dosa upah dosa itu adalah maut kan? Upah dosa dalam maut ya. Aku cuman pengen tahu sejak kapan Henok dan Elia merasakan maut tuh? Sejak kapan Henok Saya dan tidak Elia tahu itu. Henok saya mengalami tidak tahu. kematian? Bukan, tadi Henok saya tidak tahu, Elia tidak tahu yang mana itu. Iya, aku nanya ke Bang Batara bukan kepada Anda. Coba, kalau Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang tidak mengalami maut katanya, sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Ya memang Alkitab
menurut seperti itu, dia memang nggak mati. Loh, berarti dia nggak berdosa dong? Sekarang kan kita orang berdosa kan bisa disucikan, Pak. Itu kan sebelum Yesus diutus untuk menebus dosa. Jadi Iya, maksud kan- Bapak, sebelum Yesus datang ke dunia, apa nggak bisa, nggak ada kuasa Allah mensucikan manusia? Berarti bukan Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa, bangku. Bang, kalau yang saya Upah baca, dosa Bang, adalah itu dulu upah Bang, dosa. waktu masih zamannya Upah mereka dosa Musa adalah itu, Oke, upah dosa adalah itu korban untuk menebus dosa mereka. upah Korban, dosa korban. adalah Maut. Eh, apakah Elia dan Henok merasakan maut? Tidak Apakah Elia dan Henok berdosa? berdosa. Kenapa nggak merasakan maut? Elia dengan itu tidak berdosa, dia diangkat itu. Ayo. Tadi kan katanya pertanyaanku pertanyaan anak kecil kan? Coba. Itu terserah Tuhan, itu mau diangkat mau dimati. Ini bukan soal terserah Tuhan. Kenapa Elia dan Henok tidak merasakan maut kalau dia memang berdosa, sedangkan upah dosa adalah maut? Kalau Tuhan memang bisa membersihkan dosa manusia tanpa penebusan darah di atas tiang kayu salib, kenapa Tuhan nggak membersihkan seluruh dosa manusia tanpa ada karya keselamatan di atas kayu salib? Kenapa? Cuman ting langsung bersih semua tuh dosa manusia tuh. Kenapa harus ada menumbalkan anak Maria dulu tuh? Nggak bisa bang, nggak bisa begitu. Dia kalau begitu Loh. caranya dia lawan kodrat. Rasis bang. Kenapa Elia dan Henok bisa? Dia orang yang nggak berdosa juga bang. Jadi dia, Tadi katanya Elia dan Henok itu berdosa. Coba kondisikan dulu Batara sama Bang Bram nih. Katanya tadi Elia dan Henok itu berdosa. Bang Bram bilang nggak berdosa. Gimana ini? emang nggak berdosa. Jadi kalau upah dosa adalah Emangnya? Coba tunjukin dosanya di mana, dosanya di mana tunjukin. Oke, Elia dan Henok tuh keturunan Adam dong. Ya kan? Iya, Apakah tidak mewariskan dosa? dia tidak berdosa bang. Loh, tapi dosa dari Adam dosa asal. Makanya saya bilang tunjukin dosanya si Elia. Terus tujuan Yesus menebus dosa asal itu dari mana itu? Dosa dari mana itu? Itu kan belum ada Yesus. Kenapa bawa lagi Yesus? Kok diam dulu. Masalah Henok. Arjunari, sebentar. Ini ini kemana-mana. Habis Bukan kemana-mana. Kau tadi meremehkan baru. pertanyaanku. Kau bilang pertanyaanku seperti anak TK. Perjanjian baru, perjanjian lama. Gimana? Kan Iya. artinya kan si Elia ini kan nabi. Apakah nabi berdosa? Loh, kalau gitu bukan cuma Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Ya, Yesus nggak berdosa juga. Oh, berarti Cuma gugur bahwa dia- Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa. Yesus itu menjadi terkutuk gara-gara saya. Jadi terbantahkan doktrin bahwasanya Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Ya betul. itu kan persepsi Bapak, pemahaman Bapak. Coba gelut kalian berdua dulu. Ini bukan persepsi saya, Bang Bram yang betulkan itu. Ya, Yesus itu tidak berdosa. Dia menjadi terkutuk karena saya. Nabi-nabi lainnya berdosa nggak? Tidak. Terus kenapa Nabi cuma siapa yang dikatakan berdosa, coba? Kayak mana, Batera? Kau bilang tadi dia berdosa, Batera. Terus disucikan sama Tuhan. Iya. Di mana dosa Elia dan Henok? Ya, jadi sebagai surga manusia, bersama dengan Sang Pencipta. Ayo, gimana ayo? Di mana dosa Elia dan Henok? Katanya Elia itu di sorga bersama dengan Sang Pencipta. Kan gini, upah dosa adalah maut kan? Betul. Jadi kalau manusia itu berdosa pasti merasakan maut kan? Putar terus. Ini bukan diputar bre, ini konsistensi argumentasi. Jadi menurut Bapak, apakah orang berdosa itu harus mati semua? Loh, tapi katanya upah dosa adalah maut. Iya. Maut itu mati Dia kan nabi, Iya. nabi. Cuman hanya satu nabi yang mati. Yang sampai sekarang dia masih di alam barzah. Loh, jadi nabi-nabi lainnya seperti Samuel,
Lebih mulia Usam. udah bersama dengan sang pencipta. Alfi, Ka- ini saya kalau sudah baca. menurut Dia sudah saya, tahu jawaban. kalau Nabi meninggal Dia itu muter-muter, wajar. untuk Ntar dulu, jadi Arjun, pertanyaan Arjun. lagi. Arjun, ntar dulu, Jun. Kalau saya menurut saya nih wajar lah kalau mati Nabi meninggal. Tapi kalau Tuhan yang mati nggak wajar loh. Digebukin pula lagi. Siapa yang bilang Tuhan mati? Yesus bukan Nggak ada Tuhan. yang bilang itu. Yesus itu manusia, tetapi Oh, dalam jadi Yesus manusia bukan itu ada- Tuhan. Yesus itu manusia, tetapi dalam manusia itu ada firman. Yesus Tuhan atau bukan? Lucu itu diputar-putar. Nah, saya tanya, Yesus Tuhan atau Ini bukan? mereka ini muter-muter. Yesus Selalu itu adalah manusia. Yesus itu selalu Jawab dulu, bilang Bram. Tuhan. Minta Arjun diam dulu kau. Bram, Yesus Bro itu Handi, Tuhan atau Bro Handi. bukan? Pahamin Bro Handi. Pahamin Saya ya. tanya pertanyaan Iya, sederhana. saya jawab. Ini Jawab Handi ini dulu, tidak mau Yesus ditanya itu- dia, selalu bertanya. Nah, dulu, Begitu dia ini. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bram? Itu doang pertanyaan sederhana kok. Saya tanya bang, Tuhan itu bisa mati Arjun, tidak? bentar dulu Arjun. Sama Bram dulu bentar. Kenapa sih? Bram, Yesus Tuhan atau bukan? Bisa ditanya dia. Arjuna ini nggak bisa Kalau kondusif. Yesus bukan Tuhan, ya sudah, berarti bukan Tuhan yang mati. Kalau Yesus Tuhan, berarti Tuhan mati. Sudah dibilang Datanya jelas Yesus kok. itu datang Datanya menjelma jelas sebagai di Bible manusia, pasti itu. dia mati. Tuhan itu mati. Saya kasih data ya. 1 Korintus 11:26. Ya itu, setiap kamu makan roti dan minum. Cawan ini kamu Cawan memberitakan ini. kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, tuh. Tuhan yang mati. Data ada. Pak Gimana Paulus, itu? Paulus mengatakan tuh di 1 Korintus 11:26. Bukain Pi, Sebab- suruh baca Pi, bukain Pi. Gak apa-apa, dibacain aja nih 1 Korintus 11:26. Oh, Paulus hanya mengatakan, penulis. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sekali lagi, kematian Paulus Tuhan yang menulis. sampai dia datang. Loh, itu kata Paulus. Iya, Paulus yang menulis. Paulus bilang Tuhan yang mati. Jadi yang salah siapa? Kau atau Paulus? Paulus yang menulis. Ya itu sesukanya Paulus. Mau tulis apa di situ? Oh, berarti Paulus salah. Kau benar. Iyalah. One day. Wih, Paulus seorang rasul bisa salah ya? Penulis. Alfi, mau nggak kamu di kemudian hari masuk surga? Itu yang ditulis. Gini, Bang Bram. Bram, saya mau tanya nggak kau kamu nggak kemudian jawab. hari Diam masuk kau surga? Bram. Diam kau Bram. Saya tanya kau diam tadi. Diam Siap, kau. saya jawab. Siap. Nggak gini aja, Deng. Umat Muslim itu sebenarnya nggak ngejar surga, Bang Bram. Nggak ngejar surga. Umat Muslim itu nggak ngejar jannah. Jadi buat apa? Buat apa? Sabar. Woi, sabar. Aku belum selesai. Bisa santai nggak? Bisa santai. Balik kamu ini. Gini, ya Bram, kalau masih di bawah nih, umat Muslim itu akan mengejar kenikmatan yang paling tinggi yang tiada taranya. Apa itu? Melihat zatnya Allah tuh. Apa Di itu? mana? Weh, Apa diam. itu? Apa itu? Mencari kenikmatan apa itu? Kenapa ketawa? Kenikmatan apa? Memang kenikmatan yang akan diraih seluruh makhluk itu melihat sang penciptanya. Itu keterangan di dalam Al-Quran. Woi bre, ya sang kholik yang laisa kamislihi syai itu akan membuka tabir tuh dalam makna izin Terlalu untuk tinggi juga sampai memperlihatkan kata-kata zatnya. ini Alfi. Aduh, ini nggak kondusif ini limbah Yunani satu ini. Gini loh bre, umat Muslim itu kenapa ngejar-ngejar jannah? Kullu umatin yadkhulunal jannah ilaman aba. Kata Rasulullah, setiap umat Nabi itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Kami udah dijamin surga bre. Terus ngapain lagi kami ngejar-ngejar surga tuh? Kami juga dijamin surga kok. Kau diam dulu, aku nggak nanya soal Kristen. Kalian mau Nggak ada. ngajak Di Bible Bapak- itu, nggak ada kata surga. Nggak ada. Kamu cuma di langit bergelantungan. Mute terus. Kok gak kondusif kau? Makanya gitu, Nabi itu udah menjamin surga untuk umatnya. Terus apalagi yang dikejar oleh umat Muslim itu? Ridho Allah. Ridho Allah tuh. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah langsung, berjumpa dengan Sang Pencipta kami. Itulah yang dikejar oleh umat Muslim. Gak kayak kalian, cok. Ketemu di Sampai mana? surga. Ketemu di mana? Kalian ngapain sampai surga? Cuman nyembah-nyembah doang. Ngapain?
Iya, terus ngapain? Naik ke surga saja. Gini. Kalian sampai kerajaan Bapak, ngapain lagi kerjaan kalian? Ya kami sampai di kerjaan Bapak kami nyanyi, Nyanyi, menyembah, Menyembah dia. memuliakan, gitu. Terus apa beda sama di bumi? kenikmatan? Ngapain cari kenikmatan? Kok di dunia ini sudah banyak kenikmatan. Lo Pak? jelas cuy, yang namanya jannah, yang namanya surga itu penuh door prize atas apa usaha kita dalam menyembahnya di atas muka bumi. Kalau kau menyembah Tuhan di muka bumi, terus kau mati, kau bangkit lagi, terus Siapa sampai di yang surga kau nyembah-nyembah. Kecuali saya nyembah kamu itu salah. Kau di bumi nyembah-nyembah Yesus, sampai di surga nyembah-nyembah Yesus, terus apa door prize-nya? Apa benefitnya? Apa benefitnya? Saya nyembah Cuman Yesus itu cuman dunia. cuman janji caleg, hidup kekal gitu. Hah? Itu janji caleg cuy. Kalian udah capek bernyanyi di muka bumi di dalam gereja, sampai surga nyanyi-nyanyi lagi. Apa ada aja kerja kalian itu? Kan nyanyi kan tiap minggu kan, hari Minggu abang juga hari Mending kau Jumat. daftar. Berarti 1 minggu 1 kali. Mending kau Sama, daftar Ji. jadi gini bre. Mending kau daftar jadi Sama, boy Ji. band, 1 minggu ubur-ubur 1 klub, kali. Ente Jumat nyanyi, saya Minggu. nyanyi kau sama Nyanyi wali lah. band. 1 jam. Nyanyi kau sama wali band Di situ tuh. 1 jam, Mending kau saya 1 nyanyi-nyanyi jam. sama wali band dapat duit. Mending atau enggak kau pegang gitar ngamen depan warung kopi, depan warung bakso. Mending dapat benefitnya gitu. Kalau cuma nyanyi-nyanyi doang. Nyanyilah, itu sesuai Tuhan bilang. Sudah jelas itu Tuhan bilang. Terus apa benefitnya? Kalian di bumi nyanyi-nyanyi nyembah Yesus, memuliakan nama Nyanyi. Yesus. Ntar di sorga cuma nyanyi-nyanyi Nyanyi nyembah lagi, Yesus. nyanyi lagi. Terus apa cuy? Upahnya apa? Upahnya apa? Upahnya udah di surga. Kita kan Oh, cuman gitu doang, cuman di sorga doang upahnya. Ya gitu doang. Enggak, gini aja kita balikan bertanya lagi sama abang ini. Kalau di Islam itu keselamatan itu seperti apa? Loh, gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengabarkan kepada umatnya, kullu umatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk jannah, masuk ke dalam surga. Itulah keselamatan tuh. Kecuali siapa? Kecuali yang enggan. Terus sahabat bertanya, siapa yang enggan Rasulullah? Ya. Terus Nabi jawab nih, ya. Orang-orang yang masuk jannah itu yang mentaatiku nih. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sementara yang enggan ini siapa? Yang berkhianat, yang bermaksiat kepadaku. Nah, orang-orang yang dikatakan mendapat keselamatan, ya, bukan hanya meraih benefit-benefit yang ada di dalam jannah, bre. Tapi apa? Di dalam surga Aden itu akan bertemu kepada Sang Khalik. Allah itu akan membuka tabirnya. Tabir itu dalam makna izin. Allah itu akan mengizinkan makhluknya, memberikan kekuatan kepada mata manusia untuk melihat zatnya tuh. Iya, Itulah. maksudku gini Pak Albi, kalau di Islam itu ketika dia selamat masuk surga, itu ngapain aja? Badero lah, apa itu? Kau mau mengarah kemana nih? Keselamatan di Islam lah. Kalau dia udah selamat masuk surga. Iya, Terus kan kalau di Kristen itu kan ya udah memuliakan Allah aja. iya. Di bumi memuliakan Allah juga kan? Iya, tapi kalau di Islam kalau udah selamat lah di ke surga. Terus ngapain? Selamat kami kan diberikan benefit cuy. Apa yang kami minta itu dikabulkan di sana. Kami pun Apa itu? tidak lagi diberatkan dengan kewajiban yang fardun. minta? Oi, sabar. Kami pun tidak akan diberatkan lagi dengan fardun-fardun kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diberatkan kepada kami di atas muka bumi. Contoh, kami di dalam jannah itu tidak akan sholat lagi tuh. Karena kenapa? Upah kami sholat selama di muka bumi itu di dalam jannahnya lah kami meraih benefitnya tuh. Oh beda. Terus ngapain? Kami nggak ada lagi menyembah itu nggak ada lagi. Iya, enggak menyembah tuh. Allah itu telah memberikan upah atas penyembahan kami di atas muka bumi itu. Jadi benefitnya kami dapatkan di jannah. Ngapain kamu di surga? Kalau kamu Iya, sudah di surga, ngapain ngapain masuk di tidur? surga? Kalau nggak menyembah, ngapain di surga? Itu maksud saya. Allah itu memberikan apapun yang kami minta. Ngapain? Iya, Manusia Ya itu ngapain ngapain? aja. Menyembah Apapun. itu di bumi
Di surga Gini, Bre. tempat bersenang-senang, kau di bumi nggak Kalau menyembah. kalau Oh, kalau kau bilang nanti kalau minta cewek boleh. bisa, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Oh, kalau kami tidak, Bang. Oh, berarti di surga ada pengecualian. Oh, kalau kami kalau sudah di surga. Di memang- surgamu itu pesundal duluan lo masuk surga kok. Belum. apa Ini itu? Surga aja. kan Kalau sundal kami duluan sudah di masuk. Surga, Tunggu, Fi, nggak gini, ada lagi gini. permintaan. Tunggu, Tuhan tunggu, kami tunggu, minta ini, tunggu, kami- tunggu. Ya kayak gini aja ya. Saya akan ceritakan surga, bagaimana caranya masuk surga, Ya, bagaimana cerita apa yang tentang surga, dilakukan. Ustaz, kalau mau pada ke surga, Bah. Enggak gini, saya menguasai Quran dan Bible tentang surga. Di mana? Kalian dulu ceritakan dalam surgamu itu seperti apa? Bagaimana cara masuk ke sana? Pakai data, ayo. Saya pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Coba ceritakan. Bagaimana caranya? Terus dapat apa nanti di surga? Saya bisa loh pakai Quran dan Bible, saya bisa menjelaskan itu. Nah, coba jelaskan di Bible dulu. Oke, dalam Bible, surga itu upah. Jadi, di dunia kita diperintah oleh Allah untuk menyembah. Makanya kata Yesus dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, karena mereka taat, Yesus taat, menyembah dia, beda. dapat upah dia. Upah di surga. Masuk ini. Matius 5:12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Nah, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi, kita dalam Matius 5:12, surga itu upah. Maksudnya apa? Karena kita taat kepada Tuhan, maka upahnya adalah surga. Terus gambaran surga itu seperti apa? Maka dalam Matius 25 ayat 1 sampai 3, pada waktu itu hal kerajaan surga seperti 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya botol dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang botol itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, jadi semua para nabi di dalam surga itu nanti apa? Minum, makan. Yesus minum dia, bahkan mabuk-mabukan dia. Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak di sini ya Yesus mabuk-mabukan minum anggur ya. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Udah ya, wahai murid-muridku. Kita sekarang terakhir minum-minum ya, sampai kita nanti minum lagi di kerajaan surga. Ya, makanya para nabi makan bersama-sama di surga. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Makan-makan. Jangan dikira kalau Kristen kan tidak ngerti dalil. Masa enggak, kami di surga cuma menyembah Tuhan, memuji doang seperti malaikat, tidak punya nafsu. Kalau tidak punya nafsu, Wong Yesus mabuk-mabukan kok minum anggur. Gimana ceritanya ada nafsu kalau orang mati? Itu Ini roh kan yang di Bible kamu berangkat. ini. Ini kan di Bibelmu ini. Ini kan versi Bible masih, belum versi Al-Quran ini. Ya. Makanya Oh, aku yang- tanya Pak Tata, ketika orang muslim Nah itu sekarang tunggu selamat, dulu. Kalian udah ngerti Bible, tunggu. Lalu kita nanya, Sus, bagaimana caranya masuk surga itu? Yang mentuhankan Allah satu-satunya. Terus kamu, Sus, ya sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi gak ada. Kalau kamu hidup yang kami dekat juga, Tuhan dan Bang, aku gak ada. mentuhankan Tuhan. Ya, ini. Mentuhankan Ini. Allah. Bible kamu sudah tahu bok-bok. Gak ada mentuhankan Yesus masuk surga itu gak ada datanya. Jadi kalian gak punya surga. Karena kalian mentuhankan Yesus, gak ada datanya. Ya, gitu. Itulah surganya kalian itu. Ya, gak punya surga. Kalau surganya Yesus, karena Mute. karena Yesus menyembah Allah, maka Yesus nanti mabuk-mabukan, nanti minum. Ya, kan gitu. Sama seperti saya, minum-minum nanti. Karena mentuhankan Allah. Yesus masuk surga, mentuhankan Allah. Kristen, tidak punya surga. Ya, mana datanya? Kalau Kristen punya surga, karena dia mentuhankan manusia. Gak ada. Sama seperti Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran juga sama. Surga itu apa? Tempat kenikmatan, senang-senang. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Bagi perempuan, apa kesenangannya perempuan? Gelang-gelang emas, pakaiannya sutra.
Mana ada tanah jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Bahkan kita minta apapun tinggal ting, ada kayak Doraemon. Langsung minta apa? Kayak jini kalau berarti. Nah, yutafu alaihim bisihafim min dhahabi wa akwab wa fiha ma tastahil anfus wa taladdal ayun wa antum fiha khalidun. Ya, jadi apa? Nanti kita minta apapun bisa, ya. Nah, karena apa? Karena memang tempat kenikmatan, balasan, upah. Sama seperti dalam Bible. Siapa yang taat, upahnya kenikmatan. Siapa yang bermaksiat, coba baca dalam Wahyu itu. Bagi pendosa, penyembah berhala, penyembah Yesus, terus tukang mabuk, pesundal, mereka akan dimasukkan ke lautan api. Berarti neraka. Itu balasan juga, upah. Sama. Ya. Kalian tidak paham Bible kalian ini. Bicara surga tapi tidak tahu caranya masuk surga. Itu lautan. Yang paling parah itu di surga nyauten itu ada pesundal yang dulu nungguin. Itu nanti saya tanya kamu itu pesundal buat apa di surga? Bro. Iya, 10 gadis yang botol-botol itu apa? Botol-botol kok dibawa ke surga itu gimana? Terus nanti di surga itu di Wahyu 19:7 nanti ya kamu nanti dikawini oleh Yesus, kamu jadi pengantinnya loh. Nggak tahu Bible nih. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya sudah siap sedia. Siapa nanti Bilang mah tuh, pengantinnya? kalau mentuhankan Allah enak, ada kawin gitu. Namanya kita punya istri. Kalau kata Bang Kores tuh, kalian tinggal pilih aja mau kawin sama 72 bidadari atau sama Tuhan. Dikawini Tuhan. Tinggal pilih aja. Ya tapi anu itu, hadis yang sahih itu nanti istri kita itu jadi istri kita di dunia itu. Bukan 72 itu. Itu 72 itu membahas tentang orang mati syahid. Tapi secara umum manusia ini nanti istrinya ya istrinya sendiri jadi bidadari. Coba Bang Tata, coba Bang buka Yohanes 6 ayat 37 sampai. Ya silakan baca. Nah, saya baca Bang ya. Ya silakan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Nah, Ini Yesus bercerita kan? dari awal sudah salah itu. Semua Kenapa diberikan- salah? Kenapa kamu yang ini salah? Loh, terus sekarang segala yang diberikan oleh Bapak, siapa yang kamu tuhankan di situ? Bapak Tenang dulu, jangan dikomplain dulu belum saya baca. Oh, dari kalimat pertama udah ketahuan itu. Ada Yesus Bapak, ada Yesus. berbicara. Yesus ini kan manusia. Nah iya terus, kamu tuhankan. Jangan dulu jangan dengar dulu bosku. Jangan. Belum dibaca semua kok sudah dikomplain. Baru baca berapa kata ini. Ya makanya dari pertama udah salah. Coba cari yang ke Saya belakangnya baca salah. dulu. Saya baca Cari dulu. yang belakangnya salah. Kalau dari awal salah ya wajar lah di komplain. ini yang salah ini Pak Ustadz itu harus mengajarkan yang benar. Kalau orang berbicara coba. dulu gimana ceritanya? Nah coba. Kita ini hanya apa namanya itu berguru kan? Apa? Ustadz kan udah guru ini. Kita ini harus baru berguru jadi. Ya, coba dibaca udah jangan nangis cepat. Nah, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Nah, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi Gak keluar dari Maria. untuk Yesus dari surga apa keluar dari kehendak Maria? Dia yang telah mengutus aku. Saya nanya, Yesus itu turun dari surga naik piring terbang Jangan atau keluar dari dulu, Maria? belum selesai saya baca. Oh belum, ya kayak Turun dari layang Ustaz. Jangan dulu berbicara, saya baca ini bagaimana ceritanya. Oh iya. Guru Lanjut. itu diam dulu, kalau murid bercerita guru diam dulu. Iya. Lanjut. Ini gimana? Udah gampang tantrum ini. Abal kalau begini nih. Ya udah lanjut. Sudah di mana tadi ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Turun dari mana? Dan Turunnya inilah pakai apa? kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah kuberikan, yang telah diberikannya kepadaku, Jadi jangan ada turun yang dari hilang. mana dia? Turun dari mana tadi? Ini tahu turun dari langit dari mana, pokoknya itu. Udah ada astronot dulu.
Itu kamu selalu apa yang kami, kamu komplain Iya, karena iya, iya, enggak. Carlata nih, ini berbicara Yohanes lanjut. sendiri Pak Ustaz. Enggak Yohanes mau. 6 ayat Enggak mau, 30 capek. dan 20. Enggak mau capek, ayo kamu aja. Karena tanya ini saya baca bukan Ya lanjut. saya kan hanya baca ini sesuai Iya. dalil. Iya, oke. Iya Pak Ustaz. Mm-mm. Saya sudah malas baca kalau begini, Bah. Lah jangan gitu lah. Kita tuh malam-malam Kita banyak baca orang kalau di ngantuk. problem Kalau belum kita selesai dibaca, serius, di komplain. kalau kita serius nanti pendengarnya tambah ngantuk. Kita sambil bercanda aja. Ayo lanjut. Nggak usah, malas-malas banyak panjang ini. Ini Bang Sahel bercanda dari tadi, tapi bercandanya saya pakai data loh ya. Iya, saya juga percaya pakai data, tapi Pak Ustaznya Ya ya. tapi kamu ngambek kan, saya enggak. Saya orangnya enggak bisa marah saya. Sebab, dengar Pak Ustaz, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membagikannya. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa hidup yang kekal di situ? Sebagai apa? Percaya sebagai apa? Kan kalau percaya ke Yesus memperoleh hidup yang kekal, percaya sebagai apa? Hah? Ini kan tidak ada ditulis seperti percaya sebagai Ya, apa. kalau tidak ada tertulis nanya ke Yesus sebagai apa? Yesus utusan Tuhan untuk Israel, Matius Lihat anak yang 15:24. percaya Sebagai kepadanya. nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman jadi, Yohanes 17:8. Ini Tuhan bapaknya Yesus yang berbicara ini, kan? Iya. Tapi yang kebutuhan kan Yesusnya. dan percaya, melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, percaya ke Yesus sebagai apa? Sebagai anak Allah. Loh, kalau anak Allah itu banyak. Israel disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7:14. Orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Banyak anak Allah. Nah, gini Pak Ustadz. Pak Ustadz bersaudara mungkin 3 orang. Ustadz lihat mungkin ponakan itu Pak Ustadz bilang, oh anak saya, karena anaknya dari kakak atau adik. Nah, kan anak Allah itu sebutan doang, sebutan anak Allah. Iya. Kan Pak Ustadz sendiri yang bilang, oh ini anaknya itu ya sama dengan Pak Ustadz juga. Mungkin Loh, ini lihat anak- firman Tuhan juga ini. Saya. Keluaran 4:22 Tuhan yang ngomong, Israel anakku, anak Allah. Tuhan juga ngomong dalam Matius 5 ayat 9, orang yang bawa damai disebut anak Allah. Iya. Orang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Iya, betul semua itu. Ya berarti Tuhan semua itu. Anaknya semua. Kan Yesus anak Allah Tuhan, berarti mereka Tuhan juga. Pokoknya anaknya semua, anaknya Allah itu. Itu anak banyak tuh. Ada yang anak kandung, anak tiri, ada apa anak lagi? Iya, kayak yang macam abang yang saya bilang tadi kan, ya begitu abang saudara 3 orang, 5 orang itu lihat ponakan anak, kan begitu. Ayo apa lagi, ayo. Seru ini. Karena berbicara Yesus itu sama dengan berbicara kita sebagai manusia ini. Terus, bukan bicara sebagai Tuhan. Bisa berbagai Tuhan, bisa Kapan dia bicara sebagai Tuhan? Kapan? bisa berbicara sebagai Bapa. Di mana datanya? Di mana datanya? Ayo, di mana? Ini datanya saya baca tadi. Ya enggak, itu di situ. Enggak mau ini, belum saya baca, baru seberapa kata abang sudah potong. Ya udah, ada saya dipotong. Ayo, silakan. Gimana kita mau berbicara sebagai data baru belum? Gak mau, cepat dibaca sampai selesai. Gak mau. Baca berapa potong udah Gak mau, dipotong-potong. cepet Jelas sudah jadi terpanggal-panggal, habis terpotong-potong terpanggal-panggal kan? Dan nguji kesabaran. Siapa tahu ngambek, ternyata ngambek beneran. Nah, Saya biar diuji kesabaran, Bang. ya silakan. Saya diem loh ya. Saya Bang. Ya pokoknya saya diem. Tata, kamu diem ya Tata. Ya, oke. Silakan cepat. Yang saya ngambek ini kalau baru dibaca beberapa kata abang udah potong-potong. Habis Iya, ini terpotong sudah saya diem. terpanggal-panggal Ini lagi. saya diem ini. Ayo, lanjut. Gimana Pak Ustaznya sebagai guru ngapain? Iya, kita ini mau baca berapa ayat kira-kira ini? Alvini diam ini Alvini. Iya, saya diem juga. Kamu udah baca. Coba kamu baca. Saya diem. Pak Tata ini jangan. Ustaz Tata jadi murid kayak dari Pak Alvini. Ya udah saya diem lo ya. Tata kamu diem ya. Iya. Kenapa? Itu Tata sampai 3 Tata diem. Oke, 1, 2, 3. Ustaz Tata ngegas terus ini ngegas. Kenapa Arjunari? Kenapa Arjunari? Kenapa? Enggak Bang, saya kan bandingkan Bang Alvin dengan Bang Tata ini. Terus
Kan Bang Alfi ini mungkin nggak tahu senior Bang Tata atau Bang Alfi nggak tahu. Oh, Senior. Tata tuh seniorku. Terus Oh itu, ini seniornya kok jadi kayak murid. Udah saya diem jangan diomelin nanti saya nyorotos lagi loh ya. Iya bang, saya kan baca tadi, potong-potong, terpenggal-penggal, saya juga pula baca juga bingung-bingung Nanti baca. orang udah dikasih kesempatan. Tata 1 2 3 dihitung diem ya. Ya 1 2 3. Silakan. Ini apa lagi kita mau bahas ini? Kalau kita mau bahas lagi suruh mau turun saya Pak. Dibaca sampai selesai sampai kurang berapa ayat ayo. Habis Mi, sudah habis. Ya sudah kalau habis sudah dibantah berarti sama saya. Wah, bantahnya tidak masuk akal. Bang. Lu udah masuk kali mana? Mau di situ Yesus ada Bapa. Yesus diberikan oleh Bapa. Tapi yang kamu Tuhan kan Yesusnya. Nah, gimana sih? Sebab inilah kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapa. Kehendaknya Bapaknya. Berarti Yesus sudah punya kehendak apa-apa. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yesus berkata seperti itu. Nah, iya, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Hah? Bukan Tuhan berarti. Ya, Masa selalu Tuhan itu nggak punya kehendak? putar kiri, selalu itu dibahas. Masa Tuhan nggak punya kehendak, Bapak yang punya kehendak, berarti Bapak yang Tuhan dong. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan. Iya, Kenapa kenapa yang kamu bilang Tuhan? begitu? Udah Abang yang tahu, bilang. udah tahu dipaksa jadi Tuhan, udah tahu barusan ngomong. Bilang aja Pak dituhankan gitu. Nah, dituhankan Ya. gitu, walaupun tidak ada datanya, yang penting ngaku-ngaku gitu aja. apa Bukan bedanya? Apa ngaku-ngaku Pak, bedanya? kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Diberi kuasa dia, yang memberi, Tuhankan. yang diberi atau yang memberi yang kamu tuhankan, segalanya. Iya, kepada diberi aku. sama dia, makanya kita tuhankan Apa dia. lagi? Bapak sudah tidak kuasa karena kuasanya diberikan semua ke Yesus. Bapak pensiun gitu. Waduh, pensiun. Sebab inilah kehendak Bapakku. Iya kan? Itu punya Bapak. Jadi kalau udah diberikan kuasa Pak, berarti sesuai dengan Yohanes Berarti 14. Tuhannya pindah dialihkan tahtanya. Tahta kerajaannya sudah diberikan ke Yesus. Bapak pensiun. Ya, Waduh. sama dengan Jokowi kalau udah diberi kuasa kepada Menteri Pertanian, apapun ceritanya kita harus meminta tolong sama dia soal pertanian. Berarti Bapak udah nak kuasa berarti. Kalau Tuhan Tetap kita Allah sama itu kuasa. sudah beri surat kuasa. Tapi yang harus melalui Yesus Pak. Loh. Nanti kalau menghakimi atas perintah siapa nanti kalau dia menghakimi? Perintah Itu jangan Bapak, dulu. tapi harus Ribet banget sih ini otennya Tuhannya beribet banget sih. Sudah kemana-kemana. Jangan lu menghakimi. Belum selesai kok yang satu Ya, tadi. Tuhanmu kok pada ribet-ribet sih kenapa sih? Ini yang ribet. Ini Bang Tata yang Cari ribet. Tuhan kok yang ribet gimana ini? Ini. Bang Tata yang ribet. Bahasanya Cari kisah itu yang kemarin. gampang. Nanya ke Yesus. Yesus, siapa Tuhan itu? Allah Bapa. Kalau Maha sudah Tuhan, tidak ada bahannya lari ke penghakiman. Padahal kalau kita nanya ke Yesus, simpel kata Yesus Tuhan itu. Enak jawabannya. Kalau nanya ke Oten yang tidak ada diada-adakan, akhirnya ruwet bulat. Kalian ini kok seneng yang ribet-ribet. Nah, ini bagus ini. Agama jangan didebatkan, didakwahkan. Ini yang betul. Masa mau didakwakan mentuhankan manusia? Cari dulu kebenarannya baru didakwakan. Wong kalian masih ribet kok mau dakwah. Barang yang ribet itu diselesaikan dulu baru dakwah. Maklum bapak udah tua. Aduh, katanya Pak udah tua bapak ini. Malum bapak udah tua tuh. Gimana kalian? Oh agamanya masih ribet kok mau didakwain. Ya ribet nanti orang-orang itu. Yang dijelas seperti Islam jelas, dakwah wajar. Tuhan, tata siapa Tuhanmu? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ada berapa tata? 1. Qul huwallahu ahad. Ya, terus Intinya seperti gimana? apa? Terakhir Bang, saya orang mau turun. Seperti apa tata? Laisa kami sayun. Tidak sama dengan apapun. Bisa dilihat tidak surah ayat 11 ayat 23. Ya. Di mute, saya mau bicara ini. sampai Jadi enggak doanya? enak, kalau Islam itu enak agak ribet. Enggak ribet, tapi sampai enggak doanya? Lu nyampe. Wa idza sa'alaka ibadi ini tak kasih tahu datanya Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i dadaan dan aku akan mengabulkan doa kalau mereka minta kepadaku. Nah, itu Al-Baqarah. Melalui siapa itu Bang? Melalui siapa? Loh, langsung kita. Lo kata Muhammad tadi Nah, abang bilang coba kamu yang baca coba Al-Baqarah 186 coba baca. Itu tadi bilang
Nah kalau Katakanlah kamu Muhammad minta katakan lewat kepada- Yesus, Yesus sendiri langsung kepada Allah. Mana? Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Sama seperti saya. Tahta semalaman duduk-duduk berdoa kepada Allah. Kalau kamu, Sus, Yesus, sini Sus, saya mau minta lewat kamu Sus. Apa kata Yesus? Enak banget, aku sendiri udah mati, minta kepada Bapak. Bapak biarlah cawan ini tetap saya dibunuh. Malah kamu minta ke tadi saya. itu tadi Muhammad. Bodoh banget, bodoh amat, Pak. Saya sendiri lo minta Muhammad kepada yang Bapak. berdoa tadi Bapak, itu. biarlah cawan ini Bapak yang berlalu, selamatkan aku Bapak. Tetap saja dibunuh. Apa kata Yesus? Jangan kamu minta kepadaku. Aku sendiri berdoa, ditolak oleh Tuhan. Tetap saya dibunuh. Nah, gimana kamu? Itu tadi yang kamu bilang tadi. Gimana kalian ini? Oh, Jadi- Yesus sendiri berdoa, Jadi, tidak dikabulkan oleh Bapaknya. Malah kamu lewat Yesus. Waduh. Itu tadi yang abang bilang tadi doanya tadi. Bagaimana bang Batra? Bagaimana pertanyaan tanya abang? Nah, umat Islam kalau berdoa dikabulkan nggak? Dikabulkan. Mana datanya? Al-Baqarah 186. Nah, Nah kalau kamu minta ke Yesus, Yesus sendiri lo berdoa Anda dikabulkan. Mana datanya? Matius 26:38. Nah ayo, gimana? Terus besoknya berdosa lagi. Siapa? Siapa berdosa? Ya umat muslimnya berdosa lagi. Berdoa lagi. Mau berdosa tergantung dia melakukan apa enggak. Makanya jaminannya diterima apa enggak, macam mana? Dari mana kita tahu jaminannya? Yang kamu tanya apa? Kamu kan ngomong, apakah doamu diterima? Loh ini janjinya Allah kok. Al-Baqarah 186. Nah, terus besoknya berbuat dosa lagi, gitu cuma ceritanya. Loh kan Pada mau saat melakukan inilah. dosa orang. Loh, ini bahas dosa apa bahas doa ini? Iya, ketika umat muslim meminta pengampunan, oke, Yang paling berdosa itu kalau membunuh Tuhan, itu paling berdosa itu, membunuh Tuhan. jangan lari ke sana itu yang membuat. Kalau kita ini melakukan dosa, berdosa lagi, ya bertobat lagi. Kan Tuhan itu maha pemaaf. Mana datanya? Az-Zumar ayat 53. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama kan? Coba baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Az-Zumar ayat 53. Inna Allah yafiru dunuba gampang kita sama. membuat dosa di sini, Al-Quran Bang. dan Bible sama. Kalau berdoa disuruh minta ampun. Kalau ajaran pagan beda. Tuhan, Dewa, karena saya berdosa, sini Dewa kamu bikin turun. dosa saja kalau begini. Sini Dewa turun, tebus dengan dosanya manusia. Nah, itu ajaran dewa-dewa itu. Dewa Molok menebus dosa dengan darah manusia. Ajaran tumbal itu. Jadi kalau ada ajaran menebus dosa dengan darah manusia, ajaran tumbal. Setan. Bang Tata, ini saya mau tanya bang satu saja. Apa? Kalau tertulis di ayat mana kalau Muslim itu sunat, adakah Tentang apa? tentang sunat? Tentang sunat. Ya harus disunat. Tsumma auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Jadi kami diperintah untuk agar supaya mengikuti milah Ibrahim. Apa perjanjian Abraham kepada anak cucunya, keturunannya, yaitu hitan. Begitu juga di dalam Al-Baqarah 124, wa iditala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah. Apa perintahnya? Hitan. Nah, karena Abraham ini diperintahkan hitan dan keturunannya, Nabi Muhammad kan keturunannya juga. Maka umatnya juga diperintah untuk hitan. Karena hitan itu untuk Abraham dan keturunannya. Mana dalilnya? Kejadian 17 ayat 9. Sebenarnya muslim ini meneruskan ajaran Ibrahim sebenarnya. Iya, kalau Kristen ajaran pagan. Itu kan menurut Bapak. Loh, menurut Yesus. Enggak. Nah, coba gini, Yesus, Tuhan itu siapa? Allah yang Esa, yaitu Allah. Tuhan itu berapa? 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itu pagan itu kan. Kayak Zeus, Hera, Athena. Ya kan gitu ajaran pagan 3 rata-rata. Ajaran dewa-dewa. Sebelum Nabi Muhammad diutus, dewa itu 3 yang terkuat di Arab itu, Lata, Uzza, Manat. Pindah lagi ke India, ada Brahma, Siwa, Wisnu. Pindah ke Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Waduh. Kenapa ada konsep Tritunggal? Itu kan karena Ya kan ajaran pagan.
Enggak, karena perkataan Yesus. Di Roma ada dewa Jupiter, Juno, Minerva. Di Bukan. Yunani ada dewa Zeus, Hera, Athena. Di Mesir ada 3 dewa, Horus, Osiris, Isis. Di Arab ada 3 dewa, Lata, Uzza, Manat. Di India ada 3 dewa, Brahma, Siwa, Wisnu. Di Kristen ada 3 Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Pagan. Sedangkan Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Markus 12:29. Nah, ini tauhid namanya. Ya. Jadi kalau Yesus berkata aku ada Alfa dan Omega macam mana? Di mana Yesus sudah pernah mengatakan gitu kok? Wahyu. Wahyu itu siapa itu yang ngomong? Yesus tidak ada kok. Penglihatan Yohanes lah. Ya. Sampaikan Ya, Yesus. Alfa Omega itu tidak ada awalnya. Yesus kapan awalnya? Justru itu makanya ada konsep Trinitas. Gini loh ya, gini loh. Awal akhir itu seperti Allah itu loh. Huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah yang awal, tidak ada permulaannya. Dialah yang akhir, kekal, tidak pernah mati. Kalau Yesus Iya, ada iya. permulaannya. Kapan permulaan Yesus? Ketika dia lahir ke dunia. Apakah Yesus ada akhirnya? Yesus ada. Kapan dia ada akhirnya? Ketika mati. Nah, berarti bukan awal dan akhir dia. Ada permulaan, ada kematian. Kalau Tuhan tidak pernah ada awalnya, tidak pernah ada akhirnya. Itu Tuhan. Yuk. Aduh, seneng saya, lucu saya kalau debat dengan Kristen itu. Nggak ngerti Bible mereka ini. Lu Alfi mana, Pai? Ada yang ngorok ya, bukan aku ya. Ya udah Bang, yuk tidur bareng ya. Oke. Ya. Oke bang, nanti kapan-kapan lagi saya mau tidur dulu. Ya, kapan-kapan lagi kita apa? Iya bang. Oke bang Tata minta maaf kalau ada kata-kata yang Oh iya, saya itu bercanda, tidak serius. Jangan usah minta maaf ya. Biasalah kita tuh bercanda. Yuk. salam dari Sulawesi Tengah bang. Oh ya, saya tinggal di Palu juga dulu saya, tinggal di Masomba saya, Tatura. Wih mantap bang, saya orang Poso Saya bang. pernah Salam tinggal, bang. pernah tinggal di Kamonji, Pasar Impres. Astaga Pernah kawan tinggal di Kampung Baru itu Masomba, Bambaru, Pasar Tua. Komio SD saya di berarti situ. komio. Saya sekolah SD di sana saya. Di baratnya ke apa? Pasar Tua kan ada SD di baratnya Iya. jalan itu. Nah itu sekolah saya itu. Salam bang Tata, saya dari Sulawesi Tengah juga. Saya dari Di mana? Poso bang saya. Oh Boso jauh, saya di kota Palunya dulu. Iya bang, maksudnya satu provinsi. Saya sering nonton cross dulu di Tanah Runtuh dulu. Wih mantap. Oh sudah lama berarti. Iya lama saya masih kecil saya. Oh siap. Hmm. Sama Bang Andi ini dulu ada di Palu juga dia. Oh gitu, salam bang Andi. Hmm. Kalau saya sekarang masih di Morwali bang, Morwali saya. Iya. Saya dulu ikut Bibi ke sana masih kecil. Oh. Oke bang, saya follow abang ya. Ya udah, oke lanjut. Ya bang, Kira-kira. saya istirahat dulu bang, udah jam 4 ini, setengah 5 di sini. Oke. Oke, salam Selamat istirahat. istirahat bang. Oke bang, saya selalu. Ustaz Arif kalau bangun rungkat aja lah. Biar dah panas HP-ku. Udah semuanya ya, yang di bawah, yang di atas. Saya pamit dulu.
Nunggu subuh ini, hampir subuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhindar daripada perbuatan maksiat. Tak ada satupun kata yang menjadikan kata sia-sia ataupun kata-kata yang percuma di dalam surga. Semuanya berfaedah, semuanya bermanfaat. Itulah surga. Tidak mungkin surga itu dimasuki dengan orang-orang yang bernajis seperti kalian. Di mana datanya orang Islam harus bersunat? Kejadian 17 Loh, jangan jangan ya, ke jangan ke Injil Bible dong. Kitabmu dong. Oh, Anda tahu nggak Ini milah? kan- Anda tahu nggak arti milah? Loh, tunggu. Oke, ya, An-Nahl 123 Bang. Surat An-Nahl ayat ke-123. Coba buka. Yes, monggo buka. Aku cuman satu device. Oh, enggak bisa berarti ya. An-Nahl 123. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi Artinya, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul, dan dia diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Loh, Ya, tadi bahasnya sunat apa? iya. Ajaran Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu diperintahkan bersunat. Berarti kalian mengikuti ajaran Ibrahim, Iyalah. bukan ajaran Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha Yang artinya? kafirin. Yang artinya, jika kau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Yang diikuti oleh Karena kamu, apa Nabi yang Muhammad disampaikan apa yang disampaikan Rasulullah itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Yesus, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Semua yang aku kerjakan itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Yohanes 12 nomor 49. Sama. Nabi Muhammad juga begitu. Seluruh pengajaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang taat kepada Sang Pencipta, Yesus juga sebagai orang yang taat kepada Sang Pencipta, makanya doanya selalu didengar. Memang, Nah, makanya itu. iya, doa Yesus selalu didengar, sehingga dia meminta kepada Tuhannya agar membangkitkan Lazarus dengan menengadahkan kepalanya ke langit. Ya berhasil atas izin Tuhannya. Ya, makanya itu kita mengikuti dia itu karena dia setiap apa yang dia ucapkan kepada Bapaknya itu akan terjadi. Ya, apa saja yang kita pernah diucapkan percaya oleh kepada Yesus? dia. Apa saja yang pernah diucapkan oleh Yesus? Ada enggak Yesus menubuatkan akan datang seorang penolong yang lain selain Yesus? Oh, tidak tahu. Nah ini, Yesus juru selamat atau Yesus itu juru selamat kan? Sama enggak halnya dengan penolong? Ini jurus Yesus seorang juru selamat. Sama atau tidak dengan artinya Yesus seorang penolong? ya sama lah dia Sama, penebus. ya, sama, iya. Juru selamat dan seorang penolong itu sama. Nah, betul kan? Iya. Ya itulah. Nah, tapi Yesus malah dia berkata, dia meminta kepada Bapa agar diutus seorang penolong selain Yesus.
Dia meminta kepada Bapa. Kapan Yesus bilang begitu? Yohanes 16. Yohanes 14 nomor 16. Googling mening song.